Ternyata manusia hidup itu tidak ditentukan berapa panjang usianya. Ada yang kepala 7, 70 sekian. Ada yang kepala 8, 80 sekian. Bahkan ada yang 90-an sekian. Ternyata hidup ini tidak diukur, tidak ditentukan berapa panjang, berapa pendek umur kita. Tapi hidup ini ditentukan oleh apa yang sudah kita hasilkan selama kita hidup. Raditya Oloan hanya baru 34 lebih, masih muda sekali. Dan pelayanannya nggak lama juga. Tapi begitu dia meresponi panggilan Tuhan, dia berkata ya, didukung dengan seorang istri yang hebat. Hidup yang cuma pendek sekian tahun. Saudara, dia merubah banyak kehidupan. Maka itu suatu hari nanti. Semua kita ya dengerin, suatu hari nanti. Kalau waktu kita masing-masing tiba, entah di usia berapa, kita harus mengakhiri hidup ini. Kira-kira apa dampak hidup kita untuk orang-orang lain di sekitar kita. Maka itu kepada anak-anakku, saudara-saudaraku, khususnya warga binaan, ayo selama saudara masih menunggu waktu bebas, jadikan tempat yang sekarang saudara tinggali adalah sebuah tempat untuk saudara sedang kuliah bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan Yesus. Jadikan lapas di mana saudara tinggal tempat kuliah. Sehingga nanti waktu saudara bebas, hidup saudara akan berdampak. Kalau sebelumnya kita semuanya penjahat-penjahat ini, berdampak yang buruk, berdampak yang jelek untuk lingkungan kita. Hari ini mari kita ambil putusan. Raditya Oloan adalah pribadi itu. Hancur hidupnya, masa lalunya. Terima kasih Joanna Alexandra, hebat kamu bisa menerima suamimu dengan latar belakang seperti itu. Tuhan menguatkan kamu dengan 4 anak yang masih kecil-kecil. Saudara, hebat bukan? Maka itu kemarin malam sebelum saya tidur, saya lihat videonya Radit. Aduh, hati saya hancur kembali. Jangan beri titik pada setiap orang. Berilah tanda koma. Karena Tuhan juga memberikan tanda koma buat hidup kita. Sehingga kita bisa jadi seperti ini sekarang. Itulah anugerah Tuhan yang luar biasa. Siap ya? Kita merenung. Bayangkan kalau Tuhan sudah memberi tanda titik kepada kita. Kalau kita sudah capek. Kalau Tuhan sudah capek dengan kelakuan kita. Tuhan sudah nek rasanya. Dengan semua kejahatan yang kita buat. Lalu Tuhan beri stempel kita. Habis kita ini. Terpujilah Tuhan. Ada orang muda yang hanya sekian waktu, pendek sekali waktu dia pelayanan. Maka itu dalam doa saya kepada semua teman dekatnya bilang, Tuhan beri kesempatan Radit. Ya, kita nggak bisa mengerti. Maka itu hari ini, ayo kita hidup seperti itu. Mari kita buka ayat yang pertama. Yohanes pasal 20 ayat 23. Saya ulangi, Yohanes pasal 20 ayat 23. Kita melihat ini. Ini kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, ngeri sekali, dosanya tetap ada. Ini di Instagram saya ada yang berdoa. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sampai 65 tahun ini kami masih belum bisa banyak berdampak. Waduh. Saya percaya, saya nggak kenal siapa ini.
yang berdoa seperti ini, mari kita semua juga berdoa. Umur berapa kita sekarang? Berapa besar dampak yang kita hasilkan untuk merubah, mempengaruhi orang lain. Terima kasih Pak Hartono untuk doa yang hebat, usia 65. Saya baca terjemahan FAYH. Jika kalian mengampunkan dosa orang, mereka akan diampuni. Jika kalian tidak mau mengampuni mereka, maaf. Saya ulangi, jika kalian tidak mau mengampuni mereka, mereka tidak diampuni. Wow, luar biasa. Bentar, ada yang tayangkan terjemahan apa itu? Nah, saudara, ayo kita perhatikan ayat ini. Bukankah yang bisa mengampuni dosa orang itu adalah Tuhan? Siapa manusia? Siapa? Maaf. Siapa kita? Yang mantan orang berdosa. Jangan-jangan kita juga sedang berdosa sekarang ini. Tetapi menurut firman ini, yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima urapan Roh Kudus, maka saudara dan saya punya hak yang sama seperti Tuhan, yaitu hak untuk mengampuni dosa orang. Terima kasih Siuman. Dari Surabaya ada terjemahan sederhana Indonesia TSI. Melalui pertolongannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Jadi, kalau kalian merasa kehendak Tuhan untuk memaafkan dosa orang lain, maka aku dan Bapakku, ini terjemahnya lebih tajam. Maka aku, Yesus dan Bapakku, mengampuninya juga. Saudara bayangkan posisi kita. Saya ulangi lagi ya, terjemahan TSI. Terjemahan bahasa Indonesia sederhana ini. Sungguh besar dampak pengampunan. Ada yang komen di Instagram saya. Betul, dampak mengampuni itu besar. Dengarkan yang belum pernah tahu ada terjemahan sederhana Indonesia atau TSI. Melalui pertolongannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Jadi, kalau kalian merasa kehendak Tuhan untuk memaafkan dosa orang lain, maka aku dan Bapakku, ini luar biasa. Maka aku dan Bapakku mengampuninya juga. Tetapi kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain, Tuhan tolong kami, jangan ini terjadi. Saya ulangi, tetapi kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain, maka aku dan Bapakku juga tidak mengampuninya. Wih, saudara, ngeri sekali. Terjemahan ILT. Sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga, bahwa Hamasyah telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Artinya tugas pelayanan grafirat atau pengampunan dari Yesus Kristus, Yeshua Hamasyah ini dialihkan ke kita untuk kita mengampuni orang lain. Coba saya kembalikan ke siapa yang nayangkan Alkitab tadi dari 5 terjemahan Origi. Ya, Bapak akan baca ini Riki. AYT. Jika kamu mengampuni dosa seseorang, ya, dosa orang itu diampuni. Jika ada orang yang dosa-dosanya tidak kamu ampuni, dosa mereka tidak diampuni. Wih, tegas. BIS, kalau kalian mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga mengampuninya. Kalau kalian tidak mengampuni dosa seseorang, Tuhan juga tidak mengampuninya. Ya, MELT. Seseorang yang kamu ampunkan dosa-dosanya, kepada mereka diampunkan. Seseorang yang kamu tahan dosa-dosanya tetap bertahan.
Aduh, ngeri sekali. Nah, saudara perhatikan baik-baik bahwa menurut Yohanes 20 ayat 23, gereja Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus itu punya kuasa, punya otoritas untuk mengampuni. Tapi juga kita punya otoritas, punya kuasa untuk tidak mau mengampuni. Dan saya percaya ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Terjadi apa itu? Kita jahat, kita sadis, kita keras kepala, kita ngotot. Terima kasih dari Timor Leste kirim terjemahan BM. Sesiapa yang dosanya kamu ampunkan, orang itu diampuni oleh Tuhan. Sesiapa yang dosanya tidak kamu ampunkan, orang itu tidak diampuni oleh Tuhan. Waduh, ngeri sekali. Jadi mulai hari ini saudara, ayo berikan tanda koma. Itu istilah almarhum Raditya Oloan. Jangan beri tanda titik. Suami istri, terima kasih dari New York. Ini anak-anak saya dari New York gabung. Suami istri, sesalah apapun istri kita, sesalah apapun suami kita. Dengar ya suami istri, jangan pernah memberi tanda titik untuk pasangan kita. Tapi beri tanda koma bahwa saudara dan saya punya otoritas untuk mengampuni. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Pengampunan itu harus terjadi lewat kita untuk orang lain. Makasih anak saya Andreas ini dari Nabire. Apa yang kamu tulis di Facebookmu tentang Raditya, Andre? Saya baca juga dan setuju untuk itu. Saudara, hebat tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Hebat sekali. Itu sebabnya mulai hari ini jangan kita mau jadi alat iblis untuk tidak mengampuni. Mari kita bahas, pelajari pelan-pelan konsep ini. Saudara masih ingat di Injil Matius? Suatu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Calgary, puji Tuhan, dari Kanada juga adik. Itu artinya kalau saudara dan saya buat apa saja di dunia ini, karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena kita adalah rekan sekerja Tuhan Yesus yang dapat otoritas dari Tuhan. Maka apa saja yang kita buat, yang kita kerjakan di dunia ini, itu sama akan terjadi di surga juga. Coba saudara bayangkan betapa hebat penghargaan Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita bisa jadi seperti ini. Nah, saya akan bacakan Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini, Matius 18 ayat 18, akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas juga di surga. Berarti saudara dan saya mendapat kesempatan yang sama. Terus ayat ini, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, bahwa apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Ketahuilah BIS, apa yang kalian larang di dunia juga dilarang di surga. Dan apa yang kalian benarkan, dan apa yang kalian benarkan di dunia
juga akan dibenarkan di surga. Wih, ini luar biasa. MLT, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu ikat di bumi akan diikat di surga. Dan apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. FAYA. Dan aku beritahukan kepadamu, kepada kalian, bahwa apapun yang kalian ikat di bumi, ya, akan terikat juga di surga. Dan apapun yang kalian bebaskan di bumi akan bebas juga di surga. Yuyu, terima kasih. Papa senang kamu hadir dari Palembang. Oke, dari kolom chatting ada terjemahan sederhana. Ya, yang kukatakan ini benar. Setiap pintu yang jemaat kunci di bumi akan terkunci juga di surga. Dan setiap pintu yang jemaat bukakan di bumi akan terbuka juga di surga. Waduh, saudara, luar biasa. Ini yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya. Dari Nabi Re, untuk mengampuni kita butuh Roh Kudus. Yohanes 20:22. Ya. Dan setelah mengatakan hal itu dia mengembuskan nafas dan berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Betul, baru ada ayat 23-nya. Saudara, ketika banyak murid-murid Yesus, orang-orang Kristen sibuk dengan hal-hal, sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Kita lupa yang sangat penting ini. Bahwa gereja, yaitu saudara dan saya, itu punya otoritas yang sama. Yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya setelah dipenuhi Roh Kudus, kita punya otoritas mengampuni dosa orang. Tapi jangan lupa, kita pun punya otoritas ketika pasang stempel pada hidup seseorang, maka stempel itu berlaku atas orang itu. Siap nak, nanti untuk New York ya, kita kumpul-kumpul lagi. Ini anak-anak saya dari New York. Minta kapan saya bisa ketemu di sana. Saudara dengarkan. Otoritas sehebat itu. Waduh. Otoritas sehebat itu. Kita lupa. Maaf. Ketika gereja sibuk khotbah tentang uang perpuluhan. Maaf. Ketika gereja sibuk berkhotbah tentang doktrin, liturgi. Lupa bahwa kita punya otoritas yang hebat untuk mengampuni. Terima kasih dari Timika. Tuhan itu setia dan adil. Mengampuni ketika pengakuan akan dosa dicurahkan kepada Bapa yang kekal. Puji Tuhan. Sekarang saudara bayangkan. Kalau Yohanes 20 ayat 23 kita lakukan tiap hari. Maka setiap hari berapa banyak manusia berdosa terima pengampunan. Saya ulangi. Kalau Yohanes 20 ayat 23 kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang-orang yang dia percaya untuk kita bekerja menjadi rekan sekerjanya. Itu kita lakukan tiap hari. Mengampuni dosa orang, mengampuni dosa orang. Wih, di dunia ini setiap hari berapa ribu orang yang dosanya dihapus dan diampuni gara-gara saudara dan saya. Tapi sedih. Ternyata kita lebih sering pakai yang kedua. Baca lagi. Yohanes 20 ayat 23. Yaitu ketika kita tidak mengampuni dosa orang. Itu yang sering kita pakai. Maka dosa orang itu pun tidak diampuni. Terima kasih Riki, kamu tayangkan lagi. Ya, saya baca terjemahan baru. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, saudara.
Maka itu suami istri janji ya. Mulai hari ini jangan pernah ngomong dasar lu. Awas seperti itu. Suatu kali saya pernah melayani. Ini orang Surabaya. Ya ini mungkin guyonan. Tapi itu fakta. Suatu hari saudara, ada satu keluarga yang saya kenal baik. Saudara, mereka ribut besar. Terima kasih Andreas, ntar kamu ikutnya ke Amerikanya. Ribut besar. Ya saya datang karena saya kenal baik. Saya cuma minta kepada istrinya, ampunilah suamimu. Memang suaminya banyak salah. Anak-anaknya pun sudah negur. Saudara, saya kaget. Ketika istri itu berkata kalimat ini orang Surabaya. Kalau ngomong memang kasar sekali. Nggak bisa kok Den. Loh. Masa Tuhan gak bisa merubah hidup orang? Saya berkata kepada dia, kamu baca gak 2 Korintus 5:17? Oh saya tahu. Dia hafal. Dia nyebutkan, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Maka yang lama itu lenyap, yang baru itu terbit. Itu 2 Korintus 5:17. Istri ini hafal ayat itu. Terus saya bilang, ya kenapa kamu gak percaya firman itu? Maaf ya, jawabannya mengagetkan. Pasti ada yang tertawa kalau saya sebutkan jawaban istri ini. Koden gak tahu. Dia bilang gini, kakeknya itu komodo, bapaknya itu buaya. Kaget saya. Jadi kalau begitu dia gak bisa berubah. Aduh, saudara saya syok. Ini loh ayat Yohanes 20:23 kalau kita masang stempel. Maka itu hati-hati yang suka berkata, dasar lu, awas. Berarti kita tidak mengampuni. Terima kasih. Ada terjemahan. Makasih Mike, saya akan baca 2 terjemahan berbeda. Yang kukatakan ini benar. Setiap pintu yang jemaat kunci di bumi akan terkunci juga di surga. Dan setiap pintu yang jemaat bukakan di bumi akan terbuka juga di surga. AMD. Yohanes 20:23. Jika kamu mengampuni dosa-dosa siapapun, dosa-dosa itu akan diampuni. Jika kamu menahan pengampunan dari siapapun, maka dosa itu akan tetap ada. Oh Tuhan, jangan terjadi. Saudara, maka itu apa yang dikatakan Raditya Oluwan dalam video pendek enggak 2 menit lebih. Jangan memberi tanda titik pada siapapun juga. Karena berilah tanda koma. Masih ada harapan untuk kita melakukan itu. Ada yang komen, saya nggak tahu Teguh ini siapa. Jahat ya Koden. Kalau kita tidak mengampuni, sangat jahat. Terima kasih Pak Pendeta Setiawan memberikan bahasa Jawanya. Menawa kowe podo ngapura dosane wong, iku dosane diapura. Oh, sebentar. Lan menawa kowe padha netepake dosane, iku dosane isi tetep ana. Waduh, ngeri sekali. Dari Nabi ada komen lagi, ketika mengampuni, maka kita memberi tanda koma. Dalam garis miring memberi kesempatan kepada sesama. Tetapi sebentar. Tetapi ketika kita tidak mengampuni dan selalu menyatakan dosa sesama, maka kita memberi tanda titik buat saudara kita. Terima kasih Pak Gembala Doni. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini semua kita boleh jadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Siapa sih manusia yang gak pernah salah? Kita juga sering salah. Maka itu Tuhan juga mengampuni. Terima kasih. Untuk TSI, ada lagi ya, dikirimkan ini. Melalui pertolongannya, kalian akan menyampaikan berita pengampunan kepada orang-orang lain. Jadi kalau kalian merasa kehendak Tuhan untuk memaafkan dosa orang lain, maka aku dan Bapakku mengampuninya juga. Terima kasih Bapak. Otoritas kami sama dengan otoritas Tuhan. Tetapi kalau kalian tidak memaafkan dosa orang lain, maka aku dan Bapakku juga tidak mengampuninya. Jahat kita. Nih saudara,
Sudah bertahun-tahun saya mengajarkan konsep ini. Apalagi setelah pandemik ini. Dunia ini nggak butuh kebaktian hari Minggu. Dunia nggak butuh khotbah-khotbah kita. Dunia nggak perlu doktrin, capek mereka. Yang dunia perlukan itu kasih sayang. Dan kasih sayang itu bentuknya adalah mengampuni. Seperti Tuhan mengampuni kita. Saudara, ayo kita buat ini. Yang terakhir kali saya ke Nusa Kambangan. Masuk ke penjara. Ya, di sana ada 10 nggak salah, 10 penjara. Ada LP Besi, LP Batu, LP Kembang Kuning, LP Permisan. Aduh, saya nggak hafal. Nah, ada satu LP namanya SMS. Saya dulu nggak ngerti SMS, saya pikir SMS. Ternyata ini singkatannya, Super Maximum Security. Wih, nah di SMS itu ditinggali para teroris, ya, penjahat-penjahat kelas kakap, termasuk satu orang, maaf saya sebut namanya, Gunawan. Nah, Gunawan ini yang bunuh papa mertuanya sendiri. Gunawan ini orang yang licik. 2 kali dibawa sebagai tahanan, diborgol tangan dan kakinya. 2 kali dia bisa lepas dan lolos. Nggak tahu tuh bagaimana dia punya ilmu apa, saya nggak tahu. Gempar beritanya di Indonesia. Nah, dia kena vonis hukuman mati, saudara. Nah, hari itu saya ketemu dia. Waduh, saudara, kalau melihat wajahnya nggak kelihatan kriminal, penjahat, tidak. Dan ternyata juga di SMS itu dia buka restoran, bukan warung loh. Saya kaget. Dia ketemu saya, dia cerita. Aduh, ngeri juga dengar ceritanya. Saudara, masakannya cukup laris. Juga ada bandar narkoba yang dari Pontianak. Yang ditangkap bawa sabu-sabu sekian puluh kilo. Itu juga hukuman mati. Nah, waktu ibadah bersama-sama, waktu kami cerita-cerita, saya itu sampai, pikiran ini kemana-mana. Saya nggak punya hak untuk menyatakan penghakiman. Mereka sudah bertobat. Walaupun begitu sadis hidupnya. Mereka masih ada di SMS itu. Sampai hari ini. Saudara, Tuhan tetap mengampuni. Maka saya pun nggak boleh pasang stempel dong. Untuk lihat kejahatannya masa lalu. Nggak boleh. Maka itu saya punya kebiasaan. Dan saya akan lakukan. Kalau saya bertemu pelayanan di semua penjara. Saya nggak pernah tanya. Kamu kena kasus apa? Enggak, saya nggak tanya. Itu bukan urusan saya. Saya cuma tanya masih sisa berapa bulan lagi kalian di sini. Itu pertanyaan saya. Dan pertanyaan saya kedua. Setelah ini kalian kalau sudah bebas mau apa? Itu yang saya tanya. Karena saya harus mikir. Setelah mereka keluar bagaimana? Nah, itulah fakta dalam hidup ini. Urusan salah orang bukan urusan kita. Urusan kita hanya menyatakan pengampunan atas orang-orang itu. Aduh, saudara, ngeri sekali. Oh, SMS ternyata ada yang memberi tulisan saling mengasihi sesama. Puji Tuhan, bukan super maximum security. Waduh, untuk masuk ke situ 4 lapis pintu saya harus lewat. Dan pintunya itu dari besi yang otomatis nggak tahu tebelnya seberapa. Di screening sampai 4 pintu. Baru saya bisa masuk. Bertemu dengan mereka semuanya itu. Nah, saudara, di sekitar kita banyak kejahatan. Betul tidak? Di sekitar kita banyak orang-orang yang berdosa. Tapi saat ini kita harus menyatakan hukum ini. Sesama kita harus mengampuni. Karena itu yang Tuhan buat atas kita.
maka kita pun buat untuk orang-orang lain dalam hidup ini. Betul ya saudara? Maka itu dunia membutuhkan ini. Itu yang saya katakan berkali-kali. Dunia nggak butuh kebaktian minggu. Apalagi selama pandemik begini nggak ada. Dunia nggak butuh khotbah-khotbah. Dunia nggak butuh mengetahui doktrin-doktrin gereja. Enggak. Dunianya membutuhkan pengampunan ini. Maka saudara dan saya punya otoritas, punya mandat yang seperti ini. Maka kita harus melakukan hukum itu. Betapa indahnya dunia kalau nggak ada orang berdosa lagi. Maka itu kalau saya katakan kalimat kedua. Amin. Ada yang komen anak saya. Mengampuni itu indah, Papa. Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni kita, betul. Dan lega juga kita yang nggak punya dendam, yang nggak punya sakit hati. Kita bangga, kita lega, tidur kita juga enak. Waduh, dunia ini juga jadi berubah karena kita mau mengampuni. Oke. Bagian yang berikut, kenapa sih kita ini susah mengampuni? Padahal perintahnya seperti itu. Maka jawabannya, karena kita sombong. Sebetulnya hanya ada dua alasan saja. Kita sulit mengampuni. Ya betul, yang dari New York berkata, mengampuni bikin gak ada penyakit, Papa. Betul, hidup ini sehat. Kalau kita rajin mengampuni, nggak ada dendam, nggak ada jengkel, nggak ada kecewa, nggak ada rasa tersinggung. Nah, tolong dicatat. Kita sulit mengampuni karena dua hal. Satu, kita sombong, kita gengsi, kita berkata aku nggak salah, kamu yang salah. Itu membuat kita jadi jahat. Karena kita berkata aku nggak salah, kamu yang salah. Aku ini benar. Jadi kalau kita mengampuni saudara, kitanya lega, kitanya bebas, maka orang lain pun akan mengalami kelegaan itu. Nah, saudara, ingat, hanya ada dua alasan. Ada dua hal yang membuat kita sulit mengampuni. Satu, karena kita gengsi, karena kita sombong. Kita berkata aku nggak salah, yang salah kamu. Yang kedua, kenapa kita sulit mengampuni? Karena kita nggak mau rugi. Nah, apalagi kalau kita pernah ditipu seseorang. Kita bisa marah betul. Kita nuntut. Oke, ada yang memberikan komen. Saya baca ya. Oh, mana tadi? Hebat firman Tuhan pagi ini. Sepertinya tidak ada atau belum pernah saya dengar tentang otoritas mengampuni dosa orang lain yang tidak bersalah pada kita. Ada kata-kata, jangan beri titik tapi beri koma. Yang artinya memberi kesempatan pada semua orang. Raditya Olwan memberkati, memberi kita kata-kata yang hebat. Puji Tuhan. Jadi saudara, ayo kita mulai hari ini melakukan itu. Haleluya. Dunia membutuhkan ini. Pokoknya saudara, kalau kita mengampuni, maka setan gak punya tempat lagi. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus, kita saat ini pun mengemban tugas untuk memerdekakan orang-orang yang masih terikat oleh belenggu, supaya mereka juga beroleh kemerdekaan dalam Masiah. Masih banyak didapati orang-orang yang hidup sebagai tawanan dosa dan berbagai keterikatan dan luka batin. Banyak orang yang secara mata jasmani dapat melihat, namun secara mata rohani masih tertutup oleh selubung yang membutakan. Mereka itulah orang-orang yang perlu kita merdekakan dan kita celekkan melalui kehadiran dan keberadaan kita sebagai duta-duta kerajaan surga. Lukas 4, 18-19, terjemahan ILT. Roh Yahweh ada padaku, karena dia telah mengurapi aku dan menginjil kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hati, untuk mengkhotbahkan pembebasan bagi para tawanan dan pemulihan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk mengutus dalam kebebasan orang-orang tertindas,
untuk mengkhotbahkan tahun perkenanan Yahweh. Terima kasih Doni, luar biasa. Makasih dari Makassar. Sombong merasa diri lebih baik dari orang lain. Jangan kita seperti itu. Ya. Dari mana ini kalau lupa. Parigi Mutong. Mengampuni memperpanjang umur. Betul. Jadi kesimpulannya nak, kalau kita tidak mengampuni memperpendek umur. Betul. Oh puji Tuhan, anak saya dari Kutai Barat. Naya, apa kabar kamu? Sudah lama papa nggak dengar kabarmu. Ya. Ayo semua kita hari ini melakukan firman ini. Jadi saya ulangi, jangan kita merasa sombong karena aku lebih baik dari kamu. Yang kedua, jangan kita merasa rugi karena apapun yang seorang rugikan atas kita, percayalah kalau kita mengampuni enggak ada yang rugi, malah kita dapat untung yang luar biasa. Oke, ada yang tambahan dari Makassar kalau nggak salah ini. Mengampuni adalah memberi keuntungan untuk surga. 2 Korintus 2 ayat 11. Coba dibuka ayatnya ini. 2 Korintus 2 ayat yang ke-11. Ya, jangan beri keuntungan pada iblis ya. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Oke, 2 Korintus 2 ayat 11. Itu saya paling suka. Memberi ilustrasi begini. Nah, tidak semua kita ya suka main bola atau suka voli, bola voli. Tapi semua kita tahu. Di dalam olahraga tertentu itu ada istilah gol bunuh diri. Masih ingat ya? Ada istilah gol bunuh diri. Oh, FAYH yang 2 Korintus 2 ayat 11. Alasan lain mengapa kita harus mengampuni ialah supaya kita jangan diakali. Ini kata lucu. Supaya kita jangan diakali. Kalau anak-anak muda bilang supaya kita jangan dikadali oleh iblis. Sebab ya iblis, maaf, sebab kita tahu apa yang direncanakannya. Itu dia. Oke ya, luar biasa. Dari New York. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya benar. Nah itu gol bunuh diri. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang, maka kita ini membuat gol bunuh diri untuk diri kita sendiri. Untuk kerajaan surga. Aduh, bejat sekali. Mengampuni itu mengosongkan hati kita. Sehingga Bapa bisa mengisi sampai penuh kasihnya dalam hati kita. Sehingga kita bisa membagikan kasihnya kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Jadi enggak rugi sama sekali kalau kita mengampuni saudara. Enggak. Malah kita akan jadi lega, sehat. Bahkan orang-orang dipulihkan. Terima kasih dari Surabaya, Suman. Pengajaran tentang pengampunan ini menginspirasi untuk menyanyikan lagu. Melayani lebih sungguh. Akan tetapi kata-kata lain diganti, betul. Mengampuni selamanya. Betul Suman, kalian sering nyanyikan lagu itu. Bahkan pada suami kalau nyanyi lagu itu, mengampuni istriku lebih sungguh. Nah, kepada istri kalau nyanyi lagu itu, mengampuni suamiku lebih sungguh. Bayangkan kalau itu terjadi. Bagi anak-anak yang dikecewakan orang tuanya. Anak-anak berkata, mengampuni papa mamaku lebih sungguh. Kepada anak-anak yang dikecewakan, kepada orang tua yang dikecewakan anak-anak. Papa mama kita harus berkata, mengampuni anak-anakku lebih sungguh. Kepada saudara-saudara kita, ya maaf, warga binaan yang di satu kamar dengan saudara ada orang yang suka jengkelin. Nyanyikan lagu itu, sebut namanya, mengampuni siapa namanya, lebih sungguh. Semua kita mengampuni. Haleluya. Oh, ada yang tanya, kalau sudah kita ampuni, tapi kalau dia menyakiti lagi dan terus bikin sakit hati, perlukah kita tinggalkan dia? Yang tanya saya tanya balik. Saudara dan saya sering gak minta ampun kepada Tuhan, balik lagi menyakiti. Nah, bayangkan kalau pertanyaan saudara ini
dilakukan Tuhan terhadap kita karena Tuhan sudah bosan lihat kelakuan kita. Istilahnya tomat, ya, tobat kumat lagi, tobat kumat lagi, terus Tuhan ninggalkan kita. Jadi maaf ya, yang bertanya ini saya jawab dengan pertanyaan balik. Kira-kira kalau Tuhan seperti itu terhadap kita jadi apa kira-kira? Habis, saudara. Betul? Maka itu Tuhan Yesus berkata, mengampuni saudaramu itu 70 kali 7 kali. Nah, akhirnya yang tanya jawab, sering, bahkan tiap hari. Ya sudah, buatlah itu untuk saudara kita. Jadi mengampuni itu 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7. Tapi 70 kali 7 kali. Itu berapa miliar, hitung sendiri. Artinya 70 pangkat 7. Saudara, ayo hari ini semua kita menjadi pelaku firman ini. Siapapun juga kita harus mengampuni. Oke, saya punya pertanyaan. Ya, ini penting sekali untuk kita jawab. Ya, punya pertanyaan penting. 1. Oh, terima kasih. Saya baca dulu. Ada Boru Purba. Mengampuni, kata yang sederhana. Tapi sulit banget dilakukan. Saya nggak tahu ini Boru Purba tinggal di mana. Salah kalimat itu. Mengampuni, kata yang sederhana. Tetapi juga sederhana untuk dilakukan. Tolong ya Boru Purba, ubah kalimat ini. Kata mengampuni itu sederhana. Tapi juga sederhana untuk dilakukan. Tidak sulit. Ada komen lagi di Facebook. Pencerahan ini mengoreksi hati saya. Siapa saya kalau saya tidak bisa mengampuni? Sedangkan saya pasti banyak dosa. Jangan memberi tempat buat iblis tinggal di hati kita. Biar Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan selalu mengampuni tanpa suatu syarat. Betul. Oke, ada tambahan. Tidak mengampuni berarti melakukan gol bunuh diri. Betul. Oh, dari Simalungun, Siantar ya, puji Tuhan. Ada lagi, kalau enggak mengampuni itu seperti menaruh sel iblis di dalam hati kita. Bisa berkembang dan itu membahayakan. Puji Tuhan. Oke ya saudara. Jadi mau tidak mau kita harus mengampuni. Mau tidak mau. Ini ada orang hebat ini. Dari mana lupa Papi. Kamu bukan Siantar ya. Mengampuni seperti minum madu. Manis dan indah. Puji Tuhan. Oke. Dengarkan pertanyaan saya ini. Ya. Ini penting sekali. Coba saudara siapkan. Cari perbedaannya. Ya. Sadis. Ya dengan biadab. Sambil mikir saya terangkan dulu. Coba cari perbedaannya. Apa itu sadis? Apa itu biadab? Mikir. Sekarang saya jelaskan. Ada nggak orang yang kita pernah temui dia nggak pernah buat salah? Ayo. Nggak ada. Semua orang pasti salah. Termasuk diri sendiri. Oke ya. Maka itu 1 Yohanes menulis. Kalau kita tidak merasa berdosa. Maka kita yang orang paling berdosa itu. Itu firman Tuhan. Wih, luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan berikut. Kemarin-kemarin kita pernah salah atau tidak? Ayo tolong jawab dulu. Yang di Instagram, yang di Zoom, yang di Facebook. Kemarin-kemarin kita pernah salah atau tidak? Ayo cepat jawab. Yang di sini juga boleh jawab, yang gabung. Waduh, salah banget. Nah, salah. Jawabannya betul, sering kita ini buat salah. Bukan cuma salah banget. Loh betul enggak? Sering kita buat salah. Itu kemarin-kemarin. Sangat betul. Hari ini kita bisa salah atau tidak? Hari ini loh, hari ini. Jawab, bisa salah atau tidak? Bisa. Bisa sekali. Pertanyaan ketiga. Besok-besok kita akan salah lagi tidak?
Oh, 70 pangkat 7 itu apa? Miliar. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4. 0, 12 itu apa? Miliar. Ya, oke. Jadi kalau kita mengampuni 70 kali 7 kali, itu 8 triliun atau miliar sih? Saya nggak tahu ini. Iya. 8.235.430 terus 60 di belakangnya. Oh, triliun. Terima kasih, Lili. Jadi untuk mengampuni 70 kali 7 kali, ternyata jumlahnya 8 triliun 235 miliar 430. Berapa ini? Ya nggak tahu lah, hitung sendiri. Saudara, nah jadi kalau kita sadar kemarin-kemarin sering salah, hari ini bisa salah, lalu besok-besok pasti akan salah. Lalu kita nggak bisa terima kalau ada orang di samping kita berbuat salah. Nggak bisa terima loh kalau ada orang di samping kita berbuat salah. Triliun, terima kasih. Jadi 70 pangkat 7 itu jumlahnya 8 triliun 235 miliar 430 juta. Bukan, nggak tahu nyebutnya gimana, maaf. Nah, saya ulangi. Kalau kita sadar kita sering salah, hari ini bisa salah, dan besok-besok pasti akan salah. Lalu kita tidak pernah terima kalau ada orang di samping kita berbuat salah. Saudara, kita ini jahat. Nah, maka itu saya tanya. Orang kayak begini, kalau nuntut orang lain nggak boleh salah, padahal dia sering salah. Nah, ini yang saya mau pilih. Tolong pilihkan saya satu di antara dua jawaban. Orang itu disebut sadis atau biadab. Mikir dulu. Doni, terima kasih. Papi akan baca. 70 kali 7 kali, itu sama dengan 7. 7 sama dengan 7 hari. Oh, dari LP Pasuruan, jawabannya biadab, betul. Jadi, 1 hari 70 kali mengampuni. Bukan, Doni, lebih banyak daripada itu. 8 triliun kali untuk mengampuni. Nah, betul. Biadab, terima kasih dari Pematang Siantar. Biadab kita ini. Nah, biadab siapa? Menurut aku dari New York. Betul. Nah, saya jawab. Saya cari definisi. Apa sih biadab itu? Aduh. Ngeri, saudara. Biadab itu terjemahnya. Oh, ini 1 hari ya. Jadi 1 hari kita ngampuni berapa kali itu? Ya, biadab itu artinya bajingan tingkat tinggi. Aduh. Bajingan tingkat tinggi. Aduh, ya. Oke, nanti hitung ya, saya mau baca dulu yang di kolom chatting Zoom ini ada. Mana lebih ngeri, biadab atau sadis, Pak? Biadab lebih ngeri. Ya, betul. Kita ini biadab. Nasihat pertama saat hidup saya mengalami badai 3 tahun lalu adalah mengampuni. Ya, sadis saja lebih lembut, nggak usah diperlembut. Memang biadab ya biadab gitu. Nggak usah diperlembut, racun ya racun. Jangan diganti kecap, awas ya. Saudara, maka itu ayo mulai hari ini kita melakukan kebenaran ini dalam hidup kita. Aduh, Papa kita luar biasa. Sekarang kita sadar ya. Wow, biadab kata-katanya tidak enak. Betul. Catat, biadab itu bajingan tingkat tinggi. Kira-kira banyak enggak? Oh, begitu bacanya. 8 triliun 235 miliar 430 juta. Terima kasih, David. Jadi, kalau kita melakukan hukum ini, dunia akan jadi seperti surga. Karena ternyata yang membuat banyak orang berbuat dosa ternyata bukan iblis. Tolong catat. Ternyata setelah kita belajar firman ini, yang membuat dunia banyak orang berbuat dosa ternyata bukan setan.
Tetapi setan-setan Kristen ini, siapa setan Kristen itu? Saudara dan saya yang punya otoritas untuk mengampuni. Tetapi kita tidak pakai otoritas untuk mengampuni. Tapi yang kita pakai otoritas untuk menyatakan dosa orang tetap ada. Aduh, ampun. Betul, kebenaran ini banyak yang gak bisa terima. Betul. Ini ada yang ngomong 100 kali aja susah. 100 juta, apalagi triliun. Riki, tadi kamu ngitung. Ya ini, tolong ada yang ngitung ya. Kalau umur kita 70 tahun, baru mati. Coba bagi 8 triliun lebih, dibagi 70 kali 365. Lah saya itu ingin ketemu. Berarti 1 hari 24 jam, kita itu berapa banyak kali mengampuni orang. Terus kalau saya ketemu 24 jam berapa? Turun. 1 jam kita berapa kali mengampuni. Kalau saya ketemu 1 jam, turunkan. 1 menit berapa kali kita mengampuni. Kalau saya ketemu 1 menit, turunkan. 1 detik berapa kali kita mengampuni. Ngeri saudara. Ada yang bisa ngitung nggak sambil nunggu ini? Supaya kita tahu bahwa ini hukum pengampunan yang dunia tidak pernah dengar. Kecuali Tuhan Yesus. Oh, yang bawa kebenaran malah dikeroyok mau dikubur. Nggak apa-apa. Bulan yang lalu April saya mau digantung orang. Gara-gara saya menyatakan kebenaran perbunuhan. Oh, betul Senta. Ini anak saya dari Manado. Setan Kristen. Ngeri sekali ini. Betul. Kita ini kalau nggak mau mengampuni jadi setan Kristen. Tapi yang triliun itu kan dalam sehari. Oke, Iwan, betul juga. Tapi ini cuma untuk ngitung saja. Kalau kita dapat kesempatan mengampuni 8 triliun lebih untuk waktu 70 tahun. Nah, 1 hari itu berapa banyak kali kita mengampuni. Makasih ya Senta, setan Kristen memang ngeri. Jadi kalau hari ini saudara dan saya melakukan kebenaran ini, dunia jadi seperti surga. Tidak ada lagi orang-orang berdosa di sekitar kita. Kiranya Roh Kudus menolong. Untuk hari ini kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka kuasa kemuliaan Tuhan akan nyata. Dan kita jadi agen-agen pendamaian. Ayat terakhir. Maka itu psikopat yang bertobat harus. Ya, ayat terakhir. Matius 5 ayat 9. Saudara, maka itu mengapa Tuhan Yesus memberikan ayat ini. Bahwa satu-satunya ayat di dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita. Kenapa kita kok bisa disebut anak-anak Tuhan? Kenapa? Ternyata ini jawabannya. Matius 5 ayat 9. Wih, luar biasa. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Tolong terjemahan-terjemahan yang lain. Diberkatilah mereka yang membawa damai, sebab mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang. Karena mereka itu akan disebut anak-anak Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Tuhan akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Wih, terima kasih. Berbahagialah orang yang membuat damai, karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Oke, ya dari Palu. Belajar pengampunan dari banyak pengalaman. Bagaimana ada orang yang bahkan punya niat jahat sampai ingin membunuh. Juga ada, ini tentang saya. Juga ada yang sudah menipu dengan menjual rumah, ya menjual rumah saya itu, ya. Dan saya membelinya kembali, enggak dendam, enggak marah, betul, saudara. Tuhan Yesus saja disalib karena kebenaran. Kalau kita dikucilkan kecil dan bisa, betul. Oh ini dari Makassar sudah ngitung, makasih Fit. Kita harus mengampuni 953.174.769 kali per detik. Hoi, catat saudara dan saya, kalau kita mau pakai hukum Kristus
mengampuni itu 70 kali 7 kali. Dan kalau umur kita sampai umur 70 tahun kita mati, maka kita mengampuni 1 detik itu sebanyak 953 juta 174.769 kali. Habis dah. Nggak akan sanggup. Jadi yang disebut anak-anak Tuhan bukan yang sudah dibaptis, yang sudah ikuti katekisasi. Tidak. Yang disebut anak-anak Tuhan kalau saudara dan saya mengampuni. Sungguh diberkati Tuhan TSI. Orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan damai. Karena merekalah yang akan disebut anak-anaknya. Jadi tolong catat. Saudara dan saya sebut anak-anak Tuhan. Bukan karena kita rajin berdoa, baca Alkitab, tidak. Khotbah, rajin puasa, tidak. Saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan karena kita membawa damai. Gak punya musuh dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua untuk waktu yang manis. Radit, kami berterima kasih untuk kalimat-Mu. Jangan memberi titik pada orang, tapi beri koma. Terima kasih Radit. Terima kasih Joanna, kalian hebat. Ayo semua kita jangan memberi titik pada setiap orang. Beri koma. Tuhan aja memberi koma untuk kita. Selamat menjadi